Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Marla di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini Bu Marla akan menyampaikan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya di grup WhatsApp Ibu sudah katakan kan, silahkan kalian cari sumber dimanapun, di internet, dimanapun, di YouTube ya, silahkan tentang apa itu teks laporan hasil observasi ya. Sebelum kita bahas bersama di channel YouTube ini. Nah, apa saja yang harus kalian ketahui hari ini? Pengertiannya, tujuannya, ciri-cirinya, dan strukturnya. Cukup itu dulu ya untuk hari ini, untuk diketahui. Oke, kita mulai. Apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Umum, rinci, detail berdasarkan fakta pengamatan langsung. Nah itu. Jadi kalau bikin teks laporan hasil observasi itu harus mengamati yang benar-benar terjadi ya. Harus rinci gitu ya, harus detail apa saja yang terjadi atau apa saja misal warnanya seperti apa gitu ya. Nanti kita bahas di ciri-cirinya ya. Sekarang setelah tahu apa itu teks laporan hasil observasi, kita lihat yang selanjutnya yaitu Tujuan teks laporan hasil observasi itu buat apa sih? Ternyata tujuan utamanya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Lagi-lagi berdasarkan fakta. Ya, jadi harus faktual, berdasarkan fakta. Ya kan, informatif gitu ya. Jadi dari yang kalian amati atau yang kalian lihat harus bisa memberikan informasi yang memang akhirnya menambah pengetahuan untuk masyarakat umum dan berdasarkan fakta itu penting sekali ya. Kemudian teks laporan hasil observasi itu punya cirinya nggak sih Bu? Punya dong. Nah ini cirinya, faktual, objektif, umum, dan spesifik. Faktual itu apa? Dia harus berdasarkan fakta, ya kan? Yang pertama itu berdasarkan fakta, diulang-ulang terus kan tadi juga ya. Kemudian objektif, harus berdasarkan pengamatan objeknya langsung. Apa yang terlihat gitu ya oleh mata kepala kita. Tuliskan. Terus umum gitu ya sifatnya. Jadi yang informatif tadi gitu, umum tuh ya biar masyarakat tuh tahu gitu. Terus spesifik, harus fokus dan saling berkaitan. Jadi kalau membahas tentang misal kita mengamati tentang fotosintesis kupu-kupu gitu misalnya, bisa kan ya dari telur ulat sampai apa itu harus detail, harus jelas, spesifik gitu apa saja yang terjadi di sana. Itu ciri teks laporan observasi. Kemudian yang terakhir ada strukturnya. Jadi teks observasi itu punya struktur, ada 3 struktur. Ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. Apa sih definisi umum tuh? Definisi umum tuh biasanya berisi tentang pengertian, ya, gambaran umum. Itu definisi umum. Contohnya, kucing adalah hewan mamalia, nah gitu. Ada kata adalah, ialah, itu cirinya definisi umum di teks laporan observasi ya. Kemudian definisi bagian, isinya apa aja Bu? Definisi bagian itu isinya biasanya ada ciri-ciri, ada jenis-jenisnya, ada pokoknya hal yang benar-benar terjadi di dalamnya. Perubahan-perubahannya boleh dijelaskan di bagian definisi bagian. Oke? Kemudian ada definisi manfaat. Isinya di sana kalian boleh manfaat yang kalian amati itu apa, atau cukup sebagai penutup laporan. Di sana bisa dicantumkan di definisi manfaat ya. Jadi hari ini kalian cukup dulu memahami pengertian, tujuan, ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi.
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Bila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.